Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersama-sama saat ini memasuki ibadah Paduan. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, mari kita bersama-sama kita buka dengan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kidung Pasaman Jawi nomor 51. Kita pujikan bait yang pertama, Gusti mugi mirsani. Gusti mugi mirsani, nggen kula kesrakatan, kula mlajeng mring pundi, namung dateng nyuwun tulung Duh Allah, mugi lan kawula sing sagung karibetan timenku lila jaro. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama pada hari ini merenungkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Lukas, yaitu Lukas yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Baik Ibu Bapak Saudara, supaya firman Tuhan ini boleh kita renungkan secara bersama-sama, terlebih-lebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, pada sore malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap puji syukur dan terima kasih, karena Bapa boleh senantiasa menyertai melindungi kami, memelihara hidup kami, terlebih sampai saat ini, kami semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang terdapat dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Oleh karena itu ya Tuhan, sucikanlah hati kami, layakkanlah kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirman ya Tuhan, karena kami semua siap merenungkannya dan berusaha untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul renungan atau khotbah malam hari ini adalah pertobatan sejati. Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop atau firman Tuhan pada malam hari ini dari Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14, ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini semua merupakan bagian dari kitab Injil sinoptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya firman Tuhan dalam bacaan hari ini adalah tentang perumpamaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang dua kelompok atau dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah, yang tujuannya adalah mereka berdoa.
Tetapi kelompok 1 dan kelompok 2 ini berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Kelompok 1 atau orang yang pertama ini datang ke bait Allah yang tujuannya adalah berdoa. Perbedaannya Bapak Ibu Saudara, kelompok atau orang Farisi ini di dalam doanya Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa dirinya benar di hadapan Tuhan, merasa dirinya tidak bersalah, merasa dirinya tidak pernah melanggar perintah-perintah Tuhan yang sudah ditetapkan, bahkan tidak pernah melakukan dosa, bahkan mengatakan saya lebih benar Bapak Ibu Saudara atau saudara kepada Tuhan lebih benar daripada yang lainnya. Itulah isi doa dari orang Farisi, dan juga melakukan puasa-puasa dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih juga mempersembahkan persembahan perpuluhannya dari hasil pekerjaannya. Itulah Ibu Bapak Saudara yang dilakukan oleh orang Farisi di dalam doa atau isi doanya kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara adalah kelompok atau orang pemungut cukai. Orang pemungut cukai ini juga sama-sama datang ke bait Allah Bapak Ibu Saudara, tetapi orang pemungut cukai ini tidak langsung mendekat kepada bait Allah, bahkan menjauhkan diri dari bait Allah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang atau seorang pemungut cukai ini merasa dirinya bersalah besar di hadapan Tuhan, merasa berdosa, merasa tidak berkenan di hadapan Tuhan, sering melanggar ketetapan-ketetapan Allah dalam hidupnya, bahkan tidak pernah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terlebih lagi sering tidak mampu mengasihi orang lain, bahkan rela memeras atau menyiksa orang lain. Itulah yang diakui, yang dialami oleh orang Farisi terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah doa yang dilakukan oleh orang Farisi, merasa dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan memperhatikan dari keduanya berdoa terhadap Tuhan, ternyata dalam sebuah perumpamaan itu Tuhan Yesus membenarkan, yaitu orang pemungut cukai. Karena pemungut cukai benar-benar bertobat atas dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Sedangkan kelompok atau orang Farisi, dia sebetulnya juga berdosa tetapi menyatakan dirinya suci di hadapan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari memang sering terjadi bahwa yang kita lakukan adalah dalam menghadap Tuhan itu sifatnya retorika, yaitu kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang dilakukannya. Tidak melakukan sebuah pertobatan, penyesalan yang dalam di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara belajar dari apa yang dilakukan oleh kedua kelompok atau kedua orang yang menghadap kepada Tuhan tadi, yaitu kita sudah memperhatikan, membedakan dari kelompok orang Farisi seperti itu, lalu orang pemungut cukai seperti itu. Ternyata yang benar Bapak Ibu yang harus kita lakukan seperti kelompok orang pemungut cukai. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, mari kita lakukan sebuah pertobatan yang sejati. Karena dengan cara bertobat yang sejati seperti apa yang dilakukan oleh pemungut cukai, itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan justru mengharapkan kita sebagai umat kepunyaannya mau meniru dan mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pertanyaan atau sebagai implikasi untuk kita yang perlu kita perhatikan, yaitu ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yaitu ketika saudara berdoa kepada Tuhan, bagaimana saudara menempatkan diri di hadapan Tuhan Allah? Apakah sebagai orang yang ingin mencari pembenaran di hadapan Tuhan, ataukah
mengakui kelemahan, kesalahan dalam diri sendiri. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, apa yang saudara lakukan setelah berdoa demikian kepada Tuhan? Tuhan memberkati. Amin. Baik Ibu, Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Pasaman Jawi, yaitu nomor 160. Kita akan bersama-sama memujikan Kidung Pasaman Jawi nomor 160, yaitu kita akan bersama-sama sambil mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan bait yang pertama dengan judul Gusti Kawula Ngaturken Badan Nyawa. Gusti Kawula ngaturken badan nyawa kawula, sumangga paduka agem kawula kagungan to pingasisa kula marem nunggil paduka dukus ipur beng tresno kula pasrah paduka. Baik Ibu Bapak Saudara, setelah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang padamu mengucap puji syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memelihara, melindungi kami. Terlebih baru saja kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah, yaitu doa yang dilakukan oleh kedua orang, baik itu dari orang Farisi maupun orang pemungut cukai. Orang Farisi di dalam isi doanya mengatakan bahwa dirinya lebih benar daripada orang lain, merasa suci. Tetapi orang pemungut cukai merasa dirinya di hadapan Tuhan berdosa, tidak layak datang di hadapan Tuhan. Ibu Bapak yang di surga, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga sering merasa benar di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan ya Tuhan kami, terlebih kami bisa berdoa seperti pemungut cukai, yang setiap saat mau mengakui dosa-dosanya. Bapa dalam surga, kami mempersembahkan persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, kami kumpulkan untuk Tuhan. Untuk itu ya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran akan kerajaan. Untuk itu ya Tuhan sekali lagi, Tuhan sucikan. Berkati ya Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami Tuhan cukupkan dalam kebutuhan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami, seluruh kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 10 yang saat ini sedang mengalami sakit, baik sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka, berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah mereka kesehatan, terlebih ketentraman dan kedamaian dalam hidupnya. Biarlah mereka senantiasa ada sukacita di dalam Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tuhan hadirkanlah mujizat-Mu, hadirkanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga mampu memberikan pertolongan bagi mereka untuk memecahkan persoalan pergumulan yang dihadapi.
Biarlah mereka dimampukan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa biarlah Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terlebih kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak adanya virus corona. Biarlah Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam usahanya, apa yang dilakukannya, sehingga mencukupi dalam kebutuhannya sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada. Kami mohon ya Tuhan, hadir di tengah-tengah mereka. Berikanlah mereka damai sejahtera dari-Mu saja. Bapa dalam surga, jika di dalam kami membangun ibadah hari ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuninya. Yang terindah, terbaik, Tuhan menyempurnakan. Bapa dalam surga, ibadah hari ini kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Sang Roh Kudus. Haleluya. Amin.